Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, lor, sahabatku semua, kawan-kawanku semua, dimanapun anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan bagi sedulur subscriber yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Gimana lor, masih lancar kan puasanya? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya mau memberikan tutorial teknik dasar nyetir mobil cerit. Nah, jadi lahirnya driver handal itu bukan dari yang awal mulanya belajar dari mobil yang apa-apanya sudah serba praktis, tapi dari mobil tua yang apa-apanya masih serba manual. Jadi analoginya gini, ketika kita bisa mengendarai mobil muda itu bukan berarti kita sudah mahir mengendalikan mobil tua, tapi kalau kita basicnya itu bisa mengendarai mobil tua, kita pasti bisa mengendarai mobil muda, kan gitu lor. Nah, yang mau tak praktekkan ini adalah Daihatsu Cerit. Ini mobil ketua karena ini kelahiran tahun 85. Apa-apanya masih serba manual. Ini sistem pengapiannya masih menggunakan platina. Terus carane nguripke ya kadang dadak gasnya dikocok barang. Nah, terus belum power steering, belum power window. Pokoknya asik lah, apa-apanya masih serba manual. Ayo lur, kita masuk ke dalam lur. Nah, untuk dalamnya seperti ini. Oke, dalamnya seperti ini lor. Jadi sebelum kita memulai itu kita harus yakin dulu lor. Kita harus yakin kalau kita itu pasti bisa. Nah, saya pernah membaca artikel di mana ini kaitannya dengan psikologi ya. Setiap manusia pada saat dilahirkan itu bagaikan selembar kertas kosong. Itu teori tabula rasa. Teorinya tokoh psikologi dari Inggris yang bernama John Locke. Jadi setiap orang pada saat dilahirkan itu nggak bisa apa-apa. Dia menunggu coretan-coretan dalam hidupnya. Yang dimaksud coretan adalah pengalaman. Jadi kalau kita itu kalau mau belajar harus ada kemauan dulu lor. Nah, intinya gitu. Oke, sebelum kita mulai kita paskan dulu, kita buat nyaman dulu posisi duduk kita lor. Seperti ini misalnya. Kaki saya ini agak panjang, jadi ini bisa digeser maju mundur kursinya lor. Nah, ini kan bawahnya ada relnya seperti ini. Nah, ini di sini ada tuasnya, ini kita tarik ke atas. Lalu kita dorong pakai kaki maju atau mundur seperti ini. Seperti ini menurut saya pas. Kemudian untuk sandaran punggung ini bisa diatur ketegaannya lur seperti ini. Nah, ini bisa kita dorong ke belakang, bisa kita dorong ke depan seperti ini. Nah, menurut saya kalau kita belajar itu kita jangan rebahan gini punggungnya, tapi kita fokus gini lur, kita fokus. Kecuali kalau kita memang sudah mahir, boleh kita sambil rebahan gini lur. Kemudian apalagi ya? Nah, pandangan mata. Misalnya seperti ini lur. Usahakan pandangan mata kita kanan kiri itu bisa menjangkau spion kanan kiri dengan baik. Jadi naik nyoper itu jangan fokus ke depan, tapi matanya juga lirik-lirik kanan kiri untuk melirik spion kanan maupun kiri. Ini bisa diatur tinggi rendahnya, kemudian megar mingkupe itu bisa diatur. Oke lor. Kemudian tidak lupa spion tengah ini juga berfungsi vital lor. Ini kita atur sedemikian rupa sehingga ini bisa terjangkau dengan baik oleh pandangan mata kita. Ini untuk melihat belakang kita.
Kemudian setelah itu kita harus apal dulu tombol-tombol ini lor. Ini ada berbagai kompartemen. Yang sebelah kanan ini untuk menghidupkan lampu. Jika kita tekan ke depan satu kali klek seperti ini yang hidup adalah lampu kota. Kemudian kalau kita tekan 2 kali klek, nah ini yang hidup adalah lampu utama. Kemudian tuas ini kalau kita dorong ke bawah, ini yang hidup adalah sen kiri. Kemudian jika kita tekan ke atas, yang hidup adalah sen kanan. Maaf, ini yang kita tekan ke atas, ini yang hidup adalah sen kiri lor. Nah, oke. Maklum ini menjelang buka puasa, jadi konsennya agak gimana gitu ya lor. Nah ini cuman ngisi waktu aja sambil menunggu buka puasa. Tadi sudah dimasaknya apa Bune? Belum masak. Belum masak? Jadi nanti beli aja ya? Oh ya. Oke, kemudian ini yang di sini ini ada tuas kecil lor. Ini adalah lampu hazard atau rating darurat. Jika ini kita tekan ke bawah seperti ini, maka keempat rating itu akan menyala. Ini berfungsi ketika kita itu misalnya parkir darurat atau kita lagi jalan kenceng nih di jalan besar lah, jalan raya, tiba-tiba depan kita itu berhenti mendadak. Nah, supaya kita itu bisa istilahnya tidak ngeget-geti pengendara di belakang kita, maka kita nyalakan lampu hazard ini lor. Ini seringkali penggunaannya itu salah kaprah. Saya itu sering melihat kalau di perempatan itu seringkali saya menjumpai orang itu menyalakan lampu hazard ini. Padahal kan cuma lewat di perempatan. Itu salah lor. Itu salah. Jadi ini difungsikan ketika dalam keadaan darurat. Kemudian tuas sebelah kiri. Nah, tuas sebelah kiri ini lor. Ini jika kita tekan ke bawah seperti ini akan menghidupkan wiper atau penyapu kaca. Kemudian ini ada 2 percepatan. Kalau 1 kali ini low. Kemudian kalau 2 kali ini high, artinya nanti kecepatannya ini akan bertambah. Kemudian ini bisa juga ditarik ke belakang seperti ini, klek. Nah, ini untuk menyemprotkan air wiper yang bisa kita isi setiap saat. Letaknya di situ ya lor, di pojok kanan depan itu letaknya tampungan air. Kemudian lor, kemudian perhatikan juga tombol lain seperti ini misalnya. Nah ini untuk Daihatsu Cerit ini ada tombol juga, ini berfungsi untuk menghidupkan wiper sebelah belakang. Kemudian ini berfungsi sebagai pemantai api bagi teman-teman perokok. Ini penggunaannya yaitu seperti ini. Ini kita tekan ke dalam seperti ini kurang lebih 1 menit, lalu kita cabut, nanti di sini akan menyala merah. Ini tape. Kemudian ini untuk menghidupkan AC dan kita hafalkan dulu nganunya apa ini. Nah ini indikator bensin, kemudian yang atas ini adalah indikator temperatur. Oke, setelah itu lor, kita hafalkan dulu alur persnelengnya, karena memang ini untuk mobil tua itu biasanya di sini udah nggak kelihatan alurnya, jadi polos. Gimana cara mensiasatinya biar kita tahu alurnya persneleng 1 sampai 4? Yaitu untuk 1 itu seperti mobil pada umumnya lur. 1 itu kita tekan ke kiri lalu maju, ini adalah persneleng 1. Kemudian 2 itu lurusnya 1 tarik ke belakang, klek-klek gini, ini gigi 2. Kemudian untuk 3 ini kembali ke netral, lalu lurusnya netral ini kita dorong ke depan. Ini gigi 3.
kemudian 4 itu lurusnya 3 tarik ke belakang, klek-klek gini. Jadi untuk cerit itu 4 percepatan. Kemudian nek persneleng mundur itu kita kembalikan ke depan lagi netral, kita dorong ke kanan lalu ke belakang. Ini untuk atret. Oke. Kemudian lur, untuk pedalnya ini ada 3 pedal lur. Ini ada 3 pedal. Yang sebelah kanan gas, ini rem, yang paling kiri adalah kopling. Nah, jadi kalau ngopling itu jangan tanggung-tanggung ya lur. Kalau ngopling itu jangan tanggung-tanggung. Jadi kita tekan full ke depan gini, baru kita oper persnelengnya. Jangan sampai karena gugup kok ngopling baru setengah udah kita oper persnelengnya, ya nanti giginya bisa ambiar lur. Atau kena plendese. Nanti jenengan pusing sendiri, ragat banyak. Dan kalau sudah jalan itu jangan sekali-kali kakinya ditumpang kayak gini ya lur. Ini walaupun numpang cuman dikit segini, nah itu nanti bisa membakar kampas kopling. Jadi kalau udah jalan kakinya seanteng gini, jangan sekali-kali dikulinake ditumpang kayak gini ya lur. Nah, gitu. Ini mbak. Ya itu fungsinya nggak apa Pak? Yang mana? Oh ini ya. Ya. Nah ini adalah handrem atau rem tangan. Ini difungsikan ketika sedang parkir. Nah ini caranya ngelepaske. Ini ada buletan, ini ditekan lalu lepaskan aja gini loh. Nah kalau mau parkir ini tinggal tarik aja, krek gitu. Kalau lampu merah juga pakai itu Pak? Lampu merah kalau posisi datar, jalannya itu datar, nggak usah, nggak apa-apa. Dinetralkan aja, mobil biasanya udah aman, nggak maju nggak mundur. Kalau kita feeling kita kok mobil kita ini kok agak mundur, nah, baru kita tarik lur. Nah, bisa juga kita gunakan rem kaki sambil kita injak. Ini sambil kita injak gini. Kalau nanjak, misalkan di depan kita ini lampu merah, terus kita itu posisinya nanjak gini lur. Nah itu baru kita tarik handrem. Tapi tidak semua handrem mobil itu pakem. Nah jadi biasanya sudah kita tarik handremnya tapi masih melorot. Itu caranya gini, kita tumpangke. Nah kita pakai rem kaki lur. Kita pakai rem kaki, nggak apa-apa. Terus nanti kalau udah mau jalan, udah lampu hijau, itu kita ngerem pakai tungkak. Tungkak itu yang ini lur. Tungkak itu ini, ya. Gini. Sikilnya itu nyabang istilahnya. Gini. Kemudian ini mau masuk gigi 1, kita tekan kopling, masukkan persneleng 1, lalu yang kaki bagian depan ini apa? Sutang. Sutangnya itu ngegas dikit gini. Kemudian pelan-pelan tungkaknya kita lepaskan. Udah aman lur. Saya itu biasa pakai pickup muatan berat. Biasanya kalau di cara mensiasati apa ya, handrem yang tidak makan ketika kita berada di lampu merah, saya biasa menggunakan teknik ini lur. Ini teknik warisan dari simbah dulu ya, oleh ngajari seperti ini lur. Nah ini terbukti memang safety daripada kita cuman mengandalkan handrem. Nah nanti kita bisa ngunduri kendaraan yang di belakang kita, malah gimana nanti, malah repot sendiri kan gitu. Oke, ini baru pembelajaran awal ya lur. Oke, ini baru teknik dasarnya. Kemudian untuk kita mulai terjun ke jalan raya, besok ditunggu episode selanjutnya. Pokoknya selama saya bermain YouTube, saya tidak pernah meminta sedulur semua untuk men-subscribe YouTube saya. Tetapi nek sedulur sahabat semua melihat effort saya seperti ini, kalau Anda tidak subscribe itu kebangetan.
Oke lor, pokoknya tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Nek wis hidup, ayo kerja. Assalamualaikum, ditunggu episode selanjutnya.